Pernahkah kamu tersengat listrik ketika memegang alat elektronik dengan tangan yang basah? Apakah artinya air dapat menghantarkan listrik? Yuk tonton terus video ini sampai akhir ya. Sebuah larutan dapat menghantarkan listrik jika di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit. Air murni sebenarnya tidak dapat menghantarkan listrik, tapi air yang biasa kita pakai bukanlah air murni karena sudah tercampur dengan ion-ion seperti ion natrium, kalsium, magnesium, dan besi. Ion-ion inilah yang menyebabkan air bisa menghantarkan listrik. Sifat-sifat elektrolit dari suatu larutan bergantung dengan jumlah ion-ion yang ada di dalam larutan. Kita ulangi bahwa larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya sama sekali tidak terionisasi dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda, tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1, sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, dapat dilakukan uji hantar listrik larutan. Rangkaian uji daya hantar listrik larutan terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bohlam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak muncul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam super larut seperti perak klorida. Nah, larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol.